Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam Bible Study CK7 malam hari ini. Kalau saudara ingat, pertemuan terakhir kita membahas tentang ketika Ishak melarikan diri atau mengungsi ke Filistin karena di daerahnya, wilayah Kanaan, terjadi kelaparan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sebelum matinya Ishak, dia memanggil dua anaknya, yaitu Esau dan Yakub, untuk menerima berkat dari ayahnya, menerima berkat dari orang-orang yang sangat dipercaya Tuhan untuk menurunkan perjanjian-perjanjian ilahi. Nah, Ishak akan menumpangkan tangan atas kedua anaknya, sehingga Esau dan Yakub mendapatkan bagian-bagian seperti yang dijanjikan. Namun demikian, banyak intrik terjadi juga. Untuk mengetahui hal itu, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, supaya kita betul-betul bisa mencerna, bisa mengerti dengan mudah dan jelas apa yang dimaksud dengan berkat Ishak kepada Yakub dan Esau, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Iralaraba shekiralaraba yaralaraba laraba 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 kinalaraba shekiralaraba yaralaraba laraba 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 laraba. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam
selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab segalanya yang Kau berikan. Syukur kami kepadamu, ya Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Ku melimpah buat kami. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu Yesus. Janji-janji berkat-Mu Kau limpahkan untuk kami yang percaya kepada Engkau. Kami sembah Engkau senantiasa. Kami puji Engkau senantiasa Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Ini kami Tuhan, ini anak-anak perjanjian-Mu yang sudah menerima berkat keselamatan daripada-Mu lewat Tuhan Yesus. Kami mau tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami tetap mau hidup di dalam perjanjian-perjanjian Allah itu. Supaya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami didapati tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang Engkau akan berfirman lewat pembelajaran kami pada malam hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan materi firman Tuhan malam hari ini. Roh Kudus, kuasai kami. Di dalam nama Yesus, mari semua yang mau diberkati Tuhan lewat Bible Study malam hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kejadian pasal 27, saudara. Perjanjian Lama, halaman sekitar 26. Kejadian pasal 27, ketika Yakub akan diberkati Ishak sebagai anak sulung. Walaupun sebenarnya Yakub ini anak yang bungsu, karena yang sulung Esau. Namun kenapa dibalik seperti ini? Yang bungsu jadi yang sulung jadi yang bungsu. Karena ingat kemarin bagaimana Esau dengan mudah dan murahnya menjual atau menukar hak kesulungannya kepada Yakub dengan kacang merah atau makanan yang memuaskan keinginan kedagingannya. Baik, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 terlebih dahulu, saudara. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Kejadian 27 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang
dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Ayat 5. Tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum mati. Nah saudara, saya ingatkan kembali ya, bagaimana Ishak dan Ribka sekian lama dia mandul lalu punya anak atas doa Ishak kepada Tuhan untuk Ribka istrinya. Keluarlah kakak beradik Esau dan Yakub. Dua-duanya dari kandungan sudah saling bertengkar, bertolak-tolakan. Begitu lahir karakternya juga berbeda, bukan kembar identik. Banyak sekali perbedaannya. Si ayah yaitu Ishak lebih mengasihi Esau karena suka berburu. Dan Ishak sangat suka dengan daging buruan itu. Sementara Yakub lebih dekat atau dikasih oleh mamanya, yaitu Ribka. Jadi 2 kubu ini, bagaimana mereka akan menggenapi rencana Allah lewat 2 kubu seperti ini. Ini pelik saudara. Tapi seperti yang kita baca tadi, menjelang kematian Ishak, maka dia memanggil anak kesayangannya Esau. Ya. Pasal 27 ayat 1 sampai 46 ini menceritakan, menggambarkan Ishak dan keluarganya sedang mencari berkat Allah dengan cara yang tidak benar. Dengan tidak benar. Kenapa? Lewat intrik keluarga seperti ini. Betul, ketika Ishak sudah pada saatnya ingin memberkati anak-anaknya, dia panggil dulu Esau. Dari sini saja sudah ada sedikit kesalahan, saudara. Kenapa? Harusnya kan dipanggil dua-duanya. Baik Esau dan Yakub udah dipanggil dong. Anakku, mungkin juga Ribka juga harus hadir di situ. Bapakmu ini akan mati sebentar lagi. Dan sebelum itu aku akan menumpangkan tangan atas kalian untuk memberikan berkat seperti yang Tuhan tuntun aku memberikannya. Harusnya dua-duanya. Dari awal saja sudah terjadi ketidakbenaran karena yang dipanggil cuman Esau. Nah, apa yang terjadi? Ishak ngomong, "Udah, kamu berburu. Ini mungkin masakan terakhir yang harus aku nikmati dari hasil buruanmu. Dan setelah aku menikmati, maka aku akan memberkati engkau." Lalu Esau dengan segera akan pergi, saudara. Karena dia pengen memuaskan bapaknya. Dia pengen mendapatkan berkat langsung dari tangan bapaknya. Tapi sebenarnya Esau lupa bahwa jalur berkat, ya, legitimasi berkat kepadanya sudah dijual, sudah ditukar dengan kacang merah. Namun dia pergi juga karena dia berharap lewat mulut bapaknya nanti, maka hak kesulungan akan kembali. Lewat mulut Ishak nanti, maka apa yang pernah hilang ditukar dengan makanan itu akan kembali lagi kepada Esau. Dia berangkat dengan semangat, saudara. Nah, di tengah perbincangan antara bapak dan anak ini, didengarlah oleh Ribka, istri Ishak atau mamanya Yakub. Seketika juga dia hampiri Yakub. Yakub, Mama mendengar bahwa Ishak bapakmu akan memberkati Esau.
Dia pengen makan makanan yang enak. Oleh sebab itu, kamu harus melakukan apa yang mama katakan. Pergi ke kandang. Ambil dari sana 2 anak kambing yang baik. Nanti mama akan olah. Lalu kamu nanti yang akan menyampaikan kepada papa. Dari sini saja sebenarnya Yakub sudah sadar harusnya. Melihat bahwa mamanya juga nggak benar. Kan gitu. Ya. Jadi sulit membayangkan saudara. Bagaimana bapak-bapak rohani ini, keluarga rohani ini, ya, melakukan hal-hal yang sifatnya ilahi namun dengan cara-cara yang duniawi. Sekali lagi, melakukan hal-hal yang sifatnya ilahi tapi dengan cara-cara yang duniawi. Nah, bagaimana bisa terjadi? Memang rencana Allah tidak pernah gagal. Tapi akibat dari intrik-intrik ini, nanti mereka akan menanggung akibatnya. Ya, mereka akan menanggung akibatnya. Nah, perlu saya tandaskan di sini. Ketika Ishak memanggil Esau, itu dalam posisi sudah tua, matanya sudah kabur, artinya sudah tidak bisa melihat jelas. Ya, fokus penglihatannya sudah tidak jelas. Ya, sudah hampir buta. Dan tubuhnya udah gemetaran. Kekuatan yang terakhir akan dipergunakan untuk menurunkan berkat ilahi kepada anak-anaknya. Nah, kondisi bapak yang seperti ini dimanfaatkan ya oleh Ribka, istrinya, untuk mengelabuhi Ishak suaminya supaya berkat nanti turun ke Yakub. Harusnya kan Ribka sadar. Sejak Esau menjual hak kesulungan, itu hak berkat sudah ada di Yakub. Tapi Ribka tidak cukup. Bagi Ribka harus ada declare. Harus ada perkataan yang keluar dari bapaknya supaya sah sempurna. Maka dibuatlah cara-cara yang tidak benar ini. Ribka licik. Sebenarnya licik, saudara. Ya. Dia betul-betul pengen anaknya yang bungsu yang dikasih ini betul-betul mendapatkan semuanya. Kalau perlu Esau nggak dapat apa-apa gitu. Jadi persaingan terselubung dengan suaminya. Suami istri persaingan terselubung, anaknya juga ikut. Ini. Udah dapat kok, Yakub itu udah dapat hak kesulungan. Tapi Ribka mau supaya apa? Menerima berkat lisan langsung dari ayahnya. Agar warisan itu aman, saudara. Sehingga apa? Ribka merancang penipuan yang sangat memalukan. Bagaimana seorang istri menipu suami dan anaknya, yaitu Ishak dan Esau. Supaya jagoannya, yaitu Yakub, mendapatkan berkat sempurna itu. Saudara tahu ya, dari sini saja sudah terjadi sebuah ketidakbenaran. Ya. Nah, kita lanjutkan saudara. Apa yang terjadi ketika masakan sudah selesai? Ketika Ribka sudah selesai memasak 2 anak kambing yang baik tadi. Dengan liciknya, dengan triknya, dia membuat Yakub seolah-olah menjadi Esau. Menipu lagi nih. Ya. Jadi bulu-bulu anak kambing tadi ya ditaruh di lengan Yakub. Ingat ya, Yakub tidak berbulu tapi yang berbulu itu Esau. Supaya nanti ketika dia sampai kepada ayahnya diraba, oh iya benar kamu Esau. Padahal dia Yakub kan. Ya. Nah, tipu muslihat yang dirancang oleh Ribka ini sepertinya memang membawa kepada berkat sempurna. Ya, perkataan dari Ishak tidak bisa dicabut kembali. Tetapi bukan cara-cara seperti itu yang Tuhan mau. Berkatnya mereka dapat, hak kesulungan mereka peroleh, tapi akibat dari perbuatan ini, saya mau katakan begini saudara. Ribka akan kehilangan dua-duanya, 2 anaknya itu. Yaitu Esau dan Yakub. Karena nanti pada akhirnya, Yakub harus lari saudara. Dia menghindar dari kejaran kakaknya itu.
Dari hal ini saudara, kita akan melihat bagaimana Ribka itu menipu 2 kali. Ya, menipu 2 kali. Ya. Dengan cara kambing olahannya bersama dengan Yakub yang didandani itu. Tapi sebenarnya nanti efek dari penipuan Ribka kepada Ishak nanti akan terjadi nurun kepada Yakub. Di mana Yakub juga akan kena tipu nanti. Si penipu akan kena tipu, saudara. Ini tidak boleh terjadi ya, saudara. Ini bapak-bapak bangsa sedang memberikan atau menurunkan berkat ilahinya tapi dengan cara yang duniawi. Itu akibatnya dengan luar biasa mereka akan tanggung. Singkat cerita, Yakub masuk ke kamarnya bapaknya. Sebenarnya Ishak masih ragu. Bener gak kamu itu Esau? Gitu. Kalau dari suara, ini suara Yakub. Tapi kalau aku rabai, kok bener ya ini berbulu tubuhnya si Esau gitu. Lewat penglihatan yang sudah buram, yang sudah nyaris buta itu, ya tertipulah Ishak sehingga menurunkan berkat kepada Yakub. Begitu selesai Ishak memberkati Yakub, Yakub keluar dari kamar bapaknya. Pulanglah Esau. Dia berteriak, "Papa, aku sudah selesai berburu. Ini, aku sudah masakkan juga daging buruanku. Seperti yang papa minta nih, aku berikan kepada papa." Ishak kaget, "Loh, kamu siapa?" "Loh, aku Esau, papa. Aku Esau, anak sulungmu. Yang tadi papa bilang aku suruh berburu, aku sudah lakukan itu." Waduh. Berarti tadi itu adikmu. Ternyata benar dugaanku. Aku sudah menurunkan berkat kepada adikmu Yakub. Wah, menangislah Esau, saudara. Lihat ayat yang ke-38. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ayat 38. Ya. Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak." Dengan suara keras menangislah Esau. Esau merasa dikibulin adiknya. Esau merasa dibohongi, ditipu. Tapi seharusnya dia sadar juga bahwa dia sudah menjual hak kesulungan itu. Tapi dengan upaya terakhir, dengan tangisan, raungan itu, dia minta tolong. "Bapak, apakah hanya berkat satu itu yang ada padamu?" Ya. Menangis meraung-raung, saudara. Esau sudah kehilangan berkatnya karena seorang yang tidak beriman, yang memandang rendah kekudusan berkat kesulungan. Kini dia mengubah pikirannya dan berusaha mendapatkan berkat itu dengan air mata. Namun air matanya itu merupakan air mata kekecewaan dan kemarahan. Bukan karena sedih atas pilihan-pilihan yang salah dan berdosa itu. Air mata Esau di sini adalah air mata kemarahan dan kekecewaan. Kalau bisa, kembalikan apa yang pernah aku tukar, kembalikan. Tapi sekali lagi saudara, apa yang keluar dari mulut Ishak itu sifatnya sudah finish. Berkat kesulungan sudah jatuh kepada Yakub. Tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan di dalam pasal yang sebelumnya, ya, di pasal yang ke-25. Kemarin waktu itu kita pelajari, ya, firman Tuhan ayat yang ke-22 ini, 25-22, ya. Dan firman Tuhan kepadanya ayat 23, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari bangsa yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Tergenapi, saudara. Sering saya katakan kan, apa yang diucapkan Allah di dalam ayat-ayat atau di halaman-halaman depan akan digenapi di halaman-halaman berikutnya. Tangisan Esau tidak bisa merubah keputusan Tuhan. Nah, peristiwa ini saudara mengingatkan kita akan pilihan-pilihan
yang penting dalam hidup kita. Yang nanti akan membawa dampak yang besar. Kalau pilihan kita benar, keputusan kita benar, akan menghasilkan hal-hal yang benar pula. Tapi kalau pilihan dan keputusan kita salah, saudara, dampaknya akan mengerikan yang tidak terelakkan. Sejak saat itu, api, bara, dendam, kekecewaan, dan kemarahan Esau itu hanya ditumpahkan kepada satu manusia, namanya Yakub. Dia sudah tidak bisa memandang lagi dia adik kandungnya. Dia sudah tidak ingat lagi bahwa dia adalah keturunan satu darah, satu ayah dan satu ibu. Hanya gara-gara pemuasan kedagingan, maka hubungan saudara dengan saudara rusak, pecah, putus. Ini yang terjadi. Kalau apa, saudara? Kalau yang rohani ditukar dengan yang jasmani, seperti kasus Esau. Namun ada unsur kesalahan Ribka dan Yakub juga. Karena memperolehnya dengan apa? Tipu-tipu muslihat. Dan saudara tahu apa akhirnya? Mereka sekeluarga mengalami sebuah penderitaan yang sangat-sangat menyedihkan. Saya kalau merenungkan keluarga ini, saudara, terdiri dari 4 orang ini ya. Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub. Kalau saya renungkan, saudara, mereka tidak dapat bisa menikmati kerukunan, kedamaian, unity, apalagi kasih satu dengan yang lain. Diawali dengan pilih kasih bapak ibu terhadap anak-anaknya. Jangan anggap remeh, saudara. Jangan anggap enteng. Sekali lagi, kalau saudara mau mengasihi anakmu, kasihlah semuanya. Semuanya adalah milik pusaka Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka kita terhindar dari masalah-masalah seperti yang diderita oleh Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub. Dan kalau itu sudah terjadi, saudara, tangisan sehebat apapun tidak bisa merubah keputusan Tuhan. Esau sudah menangis bergulung-gulung, berkali-kali. Namun itu semua hanyalah penyesalan yang terlambat dari seorang manusia bodoh yang meremehkan hak kesulungan. Dan peristiwa ini, saudara, tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 17. Ibrani 12 ayat 17. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini klop dengan situasi Esau yang menangis meraung-raung supaya dikembalikan hak kesulungannya. Ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu Ibrani 12 ayat 17. Sejak saat itu, yang ada di pikiran Esau cuma satu. Bagaimana caranya membalas tipu daya Yakub. Membalas tipu daya adiknya ini. Supaya dia terpuaskan. Nah, akibat itu semuanya, maka Yakub harus lari keluar dari rumahnya. Saudara. Kemana? Mesopotamia. Di ayat yang ke-41, ya, mulai ayat 41 itu menyatakan bahwa Yakub lari ke Mesopotamia. Dia diminta oleh mamanya lagi, oleh Ribka lagi, kamu harus lari ke Mesopotamia. Ke rumah saudaraku, yaitu Laban. Laban, itu jauh, saudara, jauh sekali. Untuk menyelamatkan Yakub dari kemarahan kakaknya, Ribka menyuruh Yakub pergi. Nah, sekarang kita lihat. Siapa di antara ketiga tokoh ini yang paling dikasihi oleh Tuhan? Ribka, Yakub, Esau, atau Ishak? Dari 4 ini, saudara, mana yang paling dikasihi? Kehidupan keluarga ini hancur dan masing-masing sangat menderita. Karena ada perpisahan, kekecewaan, dan penyesalan.
Saya mau beritahu saudara ya, pada zaman kuno dulu, berpisah dengan keluarga itu sangat menyakitkan. Berpisah dengan anggota keluarga, dengan papa, dengan mama, dengan keluarga besarnya, dengan kakak atau adiknya, keponakan atau apa sajalah. Dengan keluarga itu sangat-sangat menyusahkan dan menyedihkan. Orang kalau bisa tidak terpisah dari anggota keluarga. Tapi yang dialami 4 orang ini, keluarga kecil ini sangat menyedihkan. Karena Ribka sudah tidak dapat lagi melihat putra kesayangannya. Menyedihkan itu. Yang kedua, Yakub harus menghadapi kehidupan tanpa didampingi ayah, ibu, dan kakaknya. Menyedihkan. Esau sepanjang hidupnya hanya dipenuhi dengan pikiran balas dendam. Menyedihkan. Ishak sebagai kepala keluarga, imam, raja, dan nabi tidak bisa membawa kerukunan, kesejahteraan, perdamaian, keunitian bagi keluarga. Jadi 4-empatnya sangat menderita. Akibat apa? Dari awal tadi ya saudara. Akibat pilih kasih. Akibat tipu-tipu yang dilakukan. Oleh sebab itu, supaya keluarga kita tidak terjadi hal yang sama seperti keluarga Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub ini, ayo terbuka, jujur, tulus, ya, di dalam hal mengasihi, di dalam hal melayani satu dengan yang lain. Supaya apa? Keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Itu ya saudara, pelajaran dapat kita petik itu. Nah, ketika Yakub sudah keluar dari rumah ayahnya, harus mencari perlindungan ke rumah Laban, saudara. Ya, Ishak sudah mendekati kematiannya. Ishak sudah sangat dekat dengan kematiannya. Ribka meratapi keadaan mengenaskan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Dan Esau sudah tidak mau lagi dengar kata Yakub sukses, Yakub diberkati, Yakub kembali ke rumah ayahnya. Sementara Yakub berjalan sendirian, mengembara dari Beersheba ke Padan Aram, ke rumah Haran atau ke Haran, rumahnya Laban, saudara Ribka, ibunya sendiri. Dari ini kita bisa melihat bagaimana saudara porak-porandanya keluarga ini. Oleh sebab itu mari bersatulah di dalam kerukunan. Bersatulah di dalam unity keluarga. Supaya berkat-berkat Allah diturunkan. Saya teringat kepada Mazmur 133 saudara. Ya, Mazmur 133. Seperti minyak yang dicurahkan dari kepala Harun, janggut dan jubahnya sampai ke kakinya. Artinya apa? Kalau ada kerukunan rumah tangga, maka Allah akan memerintahkan berkat-berkat itu mengalir. Seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke bukit-bukit Sion. Kalau mereka rukun. Daud itu menyatukan 12 suku Israel. Daud berkata, hei 12 suku Israel, kalau kamu rukun, unity, bersatu, maka berkat gunung Hermon akan mengalir ke bukit Sion. Itu kalau rukun, kalau bersatu. Kalau tidak ada tipu-tipu. Kalau tidak ada rekayasa ketidakjujuran. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi namun juga Allah yang adil. Siapa yang berbuat salah akan dihukum Tuhan. Tapi kasihnya kepada yang bertobat, kepada yang tidak melakukan hal-hal itu kembali, ya, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, dia akan terima kembali, dia akan ampuni. Nah, dari sisi ini saudara, nanti kisah akan dilanjutkan karena Yakub lah, karena Israel lah, kata Yakub nanti diubah jadi Israel kan, maka Allah akan melanjutkan ya skenario kisah orang-orang pilihan ini supaya nanti sampai kepada apa saudara? Sampai kepada penggenapan janji. Ya, Ishak bersalah. Ya, Yakub bersalah. Ya,
Ribka bersalah. Tapi mereka sudah ada dalam rancangan Tuhan. Kesalahanmu akan kau bayar dengan penderitaanmu. Mereka sudah menderita seperti yang kayak saya ucapkan tadi atau saya uraikan tadi. Tetapi janjiku, perjanjianku, ketetapanku tidak akan pernah aku hapus. Nanti pada tiba saatnya saudara, Yakub akan menyesali apa yang dia sudah perbuat. Yakub akan menerima sepenuhnya tuntunan Tuhan, bukan cara-cara kelicikan, bukan cara tipu-tipu. Tapi Yakub akan betul-betul minta tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu pelajaran malam hari ini, yuk hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi seluruh anggota keluarga. Kalau posisimu sebagai ayah atau ibu, berdamailah, unitilah, saling mengasihi untuk membesarkan anak-anakmu. Kalau posisimu sebagai anak, ayo doakan orang tuamu, hormati orang tuamu, dan takut akan Tuhan. Kalau suami, istri, anak-anak takut akan Tuhan saudara, maka semua janji berkat yang pernah diucapkan Tuhan akan digenapi dalam kehidupanmu. Malam hari ini pelajaran kita itu, dan mari sebelum kita mendapatkan doa berkat, kita renungkan sejenak kebenaran firman ini. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu lewat Kejadian pasal yang ke-27 ini. Bagaimana kehidupan keluarga Ishak, Ribka yang memiliki anak Esau dan Yakub digambarkan dengan kepedihan-kepedihan yang terjadi akibat pilih kasih dan tipu daya di dalam kehidupan keluarga ini. Mereka harus menderita, berpisah satu dengan yang lain, mengalami keadaan yang tidak mengenakkan. Bahkan ibu mereka, ayah mereka untuk terakhir kali tidak akan bisa melihat anaknya kembali. Sebab Yakub lari ke Mesopotamia dan Esau mengambil orang-orang, mengambil istri orang-orang yang tidak diizinkan oleh bapaknya. Kedua anak ini betul-betul mencerminkan kehidupan orang-orang percaya. Kalau yang kita utamakan hanya kedagingan, kalau pemuasan nafsu kedagingan itu yang diutamakan, maka kita akan kehilangan hak-hak kesulungan, yaitu hal yang rohani. Ampuni kami Tuhan, kalau kami memandang rendah itu. Dan kalau toh Tuhan sudah memberikan janji-janji berkat untuk kami, seperti kepada Yakub, biarlah itu kami dapatkan dengan cara-cara yang bersih, cara-cara yang kudus, cara-cara yang benar, bukan dengan tipu daya. Sekalipun Yakub sudah mendapatkan berkat janji dari Allah dan penumpangan tangan atas ayahnya itu Ishak, tapi dia harus keluar dari keluarganya akibat tipu-tipunya itu. Tuhan ampuni kami kalau kami mendapatkan berkat-berkat dengan cara-cara yang tidak benar. Kami bertobat sungguh. Kami hanya mau ikuti cara-cara Tuhan. Kami mau ikuti tuntunan Tuhan. Supaya kami disebut sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan berkat yang kami terima, yang kami nikmati, yang kami makan dan kami minum atau kami pakai, itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati semua yang melihat program ini. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang sedih dan bersusah hati akan dihiburkan Tuhan. Yang lututnya sudah mulai goyah, Tuhan akan kuatkan. Sebab Tuhan akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kekekalan sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.